baik. Nah, udah sarapan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kesini sama siapa Ananda? Sendiri, Bu. Sendiri. Naik apa? Kebetulan jalan kaki. Jalan kaki. Emang rumahnya di mana? Enggak, rumah sih, Bu, ngekos di dekat sini. Oh, ngekos, jadi jalan. Jadi nggak jauh ke sini. Oh, enggak. Oke. Nah, di sini Ananda ingin melaksanakan saling bersama ibu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, di sini kan belum perkenalan. Nah, langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu biar saling akrab nih. Enggak cuma di WA aja kan, harusnya langsung secara langsung. Nah, sini ibu ingin tahu nih, Ananda dari mana juga aslinya ya? Nama saya Citra Fadia, asalnya itu dari Sidoarjo, Sumatera Utara. Oh, Medan, Sumatera Utara. Oke, jauh sekali kuliah di sini. Iya, alhamdulillah rezekinya di sini. Rezeki di sini kenapa enggak? Kan ada universitas terbaik di sana. Nah, Enggak diterima, Bu, ditolak. oke, mungkin pilihan yang terbaik ya di sini kan. Oke, di sini nggak kosnya di mana Nanda? Di dekat sini, Bu, di Sualan 90. Sualanya 90. Nah, aktivitas sehari-hari Ananda ini apa? Sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Oke, semester berapa? Semester 2, Bu. Oke, semester 2. Ananda ini anak keberapa? Anak pertama dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara ke anak pertama. Yang keduanya? Adik kita kebetulan dua-duanya cowok, Bu. Cowok. Oke, sekolah masih kecil atau apa? Yang adik pertama kita itu kelas 10 SMA, kalau yang kedua itu kelas 4 SD. 4 SD. Oke. Di sini perkenalan dulu lagi ya. Jadi ya sudah Nanda nih. Nah, perkenalkan nama ibu, Ibu Silmi Bawadi. Nah, Nanda bisa panggil ibu, namanya Ibu Silmi. Nah, kebetulan ibu di sini sebagai guru, sebagai guru pembimbing mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, di sisi lain juga ibu sebagai konselor di mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, di sini Ananda kan ingin melaksanakan sesi konseling bersama ibu. Nah, sebelumnya ibu mengucapkan berterima kasih kepada Ananda nih sudah memilih ibu sebagai konselor saat sesi konseling saat ini. Oke, nah di sini mau melaksanakan sesi konseling. Nah, sebelumnya Ananda sudah pernah melaksanakan sesi konseling? Belum. Belum. Oke, nah apa yang Ananda ketahui tentang sesi konseling ini? Mungkin berbagi cerita atau curhat gitu. Berbagai cerita atau curhat. Nah, oke, betul sekali. Nah, lebih perjelas lagi ya sama ibu. Nah, jadi sesi konseling ini adalah sesi konseling yang dilakukan secara face to face antara ibu dan Ananda. Nah, Ananda sebagai konselingnya dan ibu sebagai konselornya. Nah, di sini akan membahas satu topik atau permasalahan yang dihadapi Ananda sekarang saat ini. Nah, cerita yang akan disampaikan Ananda kepada ibu saat ini yang rasanya perlu dicari solusinya bagaimana. Jadi permasalahan apa yang Ananda saat ini rasakan boleh ceritakan bersama ibu. Nah, di sini jangan khawatir juga jika Ananda takut permasalahan ini bocor. Tidak usah takut karena di sini saat sesi konseling ini bersifat rahasia, ada sifatnya kerahasiaan di mana hanya ibu dan Ananda saja yang tahu. Nah, jadi jangan khawatir. Dari tadi dari penjelasan ibu, apakah Ananda sudah paham? Paham. Sudah paham. Nah, jadi di sini ibu juga mengharapkan kepada Ananda nih pada saat cerita-cerita atau mengungkapkan permasalahan Ananda ini, Ananda bisa mengucapkannya secara terbuka saja. Ibu mengharapkan secara terbuka, jangan ada yang ditutupi biar masalahnya ini bisa terselesaikan dan bisa keluar dari jalannya nanti seperti apa nanti. Nah, silakan. Permasalahan apa yang Anda rasakan saat ini mau ceritakan bersama ibu? Permasalahannya mungkin kalau permasalahan pertemanan yang mungkin saat ini emang lagi marak ya, Bu, yaitu toksik gitu. Beberapa kali kayak mendapatkan teman yang kayak gitu, kayak mulai dari kos di kampus gitu, yang dimana mereka tuh cuma mau dimengerti tapi nggak bisa mengerti orang lain, egonya itu tinggi gitu. Kayak gimana ya, ketika kita ngelakuin sesuatu yang emang sebenarnya itu emang salah sih, Bu, tapi emang terkadang dia tuh kayak nggak bisa
namanya, nggak bisa kayak memberikan orang itu mungkin pada saat itu kondisinya emang kurang kondusif, atau mungkin emosionalnya yang emang pada hari itu tuh emang nggak bisa tertahan gitu, karena kan emang nggak selalu setiap hari itu diri kita ini optimal kan Bu, karena emang setiap manusia itu kan emang pasti ada selalu kekurangannya. Nah, gimana kayak mereka tuh cuma mau kayak dimengerti tapi nggak bisa dimengerti. Ketika kayak kita melakukan suatu kesalahan, yang mereka itu dimana kayak langsung marah. Nah, kalau kita ngelakuin kesalahan itu emang hal yang normal jika orang itu menegur, tapi kayak mereka tuh menegurnya dengan cara yang kasar dan keras gitu, yang membuat diri kita tuh sakit hati dan sedih ya Bu mendengarnya gitu. Tidak ada salahnya ketika kita menegur, karena emang menegur itu kan emang seperti itu jalannya. Tapi kayak bisa kan gitu ngomong itu dengan baik-baik gitu, tidak harus dengan keras gitu. Tapi kenapa kayak gitu mereka tuh nggak bisa, padahal ada di mana kalanya mereka itu melakukan seperti itu, kita tuh menganggap itu hal normal, karena emang mungkin pada saat itu dia nggak optimal, kita bisa ngerti mau kayak oh iya dia mungkin capek hari ini, jadi tuh kayak gitu moodnya. Kita nggak bisa kayak bilang mood dia tuh harus baik gitu, selalu menurutin apa yang kita mau, kan nggak bisa gitu. Oke, gitu. Jadi permasalahan ini saat ini pertemanan toksik. Sudah berapa lama pertemanan toksik ini terjadi? Jadi sebenarnya kalau kita mengetahui orang itu toksik atau enggaknya, kita itu emang harus dekat dulu ya Bu sama orang itu. Bisa jadi pas tinggal bareng, karena kalau kita cuma temenan kayak biasa aja itu kita tuh nggak tahu kalau orang itu toksik kan. Tapi ketika kita tinggal bareng, nah di situ tuh semuanya kita kenal, kayak orang itu oh ternyata sifatnya seperti ini gitu. Ada di mana kayak orang itu tuh ceritain kita tuh di depan kita tuh dia baik banget Bu, kayak selalu mendukung apa yang kita lakukan, kayak selalu diapresiasi, kayak bisa selamat gitu. Tetapi di belakang tuh dia tuh kayak oh dia kayak gitu aja kok bisa dia kayak kita tuh dia anggap remeh gitu, kayak nggak mau, kayak dia apa sih yang dibisanya tapi kok dia bisa kayak gitu. Terus apalagi ya, waktu mereka kayak melakukan sesuatu hal yang kayak mereka ketika kita mau pergi kemana-mana tuh kita tuh selalu kayak ngajak mereka, ngomong sama mereka dengan baik-baik, tapi ketika mereka ada di posisi kita, mereka tuh nggak mau ngajak kita. Egois teman. Oke, nah pertemanan ini pertemanan di kampus atau di luar kampus? Sebenarnya sih ada di luar, ada juga di dalam. Di dalam. Oke, jadi pertemanan ini tuh yang di luarnya itu pada saat di mana, di kos atau apa? Kalau dari kos sih Bu, kan seperti yang sudah bilang tadi, mungkin pada saat itu tuh kan emang sih kita juga salah. Pada hari itu tuh kita tuh lagi masak bareng-bareng sama teman-teman Citra. Jadi teman-teman kos nih. Iya. Jadi apanya tuh di kamar Citra pada saat itu. Jadi kita makan di situ. Nah, abis makan itu kan kita cerita-cerita ya Bu. Nah, yang namanya cerita kita kan emang nggak ingat waktu pada saat itu. Nah, orang ini tuh dia tuh nimbrung kok sama kami, dia tuh ngomong juga, ikut juga, kayak biarpun dia nggak diajak dia tetap ngomong gitu. Tapi kenapa pas kayak setelah teman-teman Citra pergi itu dia tuh ngomong kayak keras gitu, kenapa kayak teman-teman kamu dibawa ke sini gitu, kenapa nggak di sana aja, kenapa, pokoknya dia tuh ngomong, padahal dia di depan teman-teman Citra tuh kayak baik gitu Bu. Dia kan ada makanan pada saat itu, disodorinnya makanannya ke teman-teman Citra, kayak mungkin kayak gimana ya, kayak kita jadi berpikir negatif, jadinya kayak dia tuh biar dianggap oleh teman kita tuh dia baik gitu, tapi padahal sebenarnya di belakang dia tuh enggak gitu. Ada juga beberapa saat itu kayak dia tuh misalnya orang minjam satu barang dia tuh, tapi tiba-tiba dia suruh ganti gitu sama yang lain, ada aja lah alasannya gitu, ininya apa, itunya apa gitu, padahal dia ngomong ke orang lain itu iya boleh gitu, dan dengan santainya dia ngomong, tapi kayak pas
udah dipakai nih sama orang ini tuh dia disuruhnya ganti. Kayak dibilangnya pencas Oh, nggak apa-apa. Di sini dia bersifat rahasia, kok nggak apa-apa namanya siapa tadi? Siapa namanya tadi? Oh, ya nggak apa-apa. Itu lagi bermasalah gitu, gini-gini, tapi ketika orang lain tuh minjam dia tuh ngasih, tapi sehabis itu dipakai dia tuh ngomong gitu ke orang lain, tolong cabuan itu cie itu nggak bisa dong punya wak dipakai gitu bahasa dia. Tapi kok bisa dia kayak gitu? Kalau menurut Citra pribadi ya, kalau Citra pribadi emang mungkin orang terangan. Kalau Citra bilang kalau emang pada saat itu emang keadaannya atau suatu barang yang kita punya itu tidak kondusif untuk dipinjam sama orang lain, ya kita ngomong dengan baik-baik, tidak harus dengan cara kayak gitu. Tiba-tiba dia kayak ngomong gitu di belakang nanti sama orang kayak gini, sedangkan di orang lain gini seakan-akan nanti saat pas kita buat cabut nanti punya orang misalnya kan dia ngomong, terus orang jangan mikirnya gitu kita nanti yang buat dia apa gitu. Kayak kita sih sering dia ngelakuin kayak gitu. Sampai dulu awal-awal kos yang paling Citra emang shock sih pada saat itu, kita baru kenal sama dia tuh kayak 6 bulan terakhir sebelum masuk kuliah. Itu tuh dia tuh emang ada bawa suatu barang, nah barang tuh hilang. Jadi dia nuduh teman yang lain tuh dia nuduh kayak gitu. Dia bilang sama kita, dia bilang diambilnya kayaknya di Pajado punya wak mah gitu. Terus Citra bilang kan Jen kayak gitu juga gitu kan, belum tentu kan, atau kita yang kayak letakin di wastafel ya keliru kayak. Terus pas dia kayak nggak berbaikan lagi sama kita tuh, gantian kita yang digituin lagi sama orang lain bu gitu. Kayak sebenarnya mau dia itu apa sih gitu. Oke. Nah, tadi sering ya? Sering. Oke, selain kayak seperti itu, apakah ada permasalahan lain yang dialami Ananda nih tentang pertemanan dari teman Ananda? Siapa tadi namanya gitu ya? Kayak apa? Mungkin dia tuh kayak kita tuh emang sifatnya itu mungkin dia tuh nggak mau kita terlalu kayak, misalnya kan kayak Citra sering pulang kan karena emang teman Citra ada yang kayak bawa motor, jadi tuh Citra selalu bareng sama dia gitu. Nah dia tuh kayak mungkin iri atau gimana ya bu, nggak tahu juga. Dia tuh kayak asal Citra pulang dari pulang kampung gitu kan, dia tuh pasti kayak berubah aja gitu moodnya gitu, berubah aja gitu pokoknya. Atau Citra pulang dari jalan-jalan tuh kan, dia moodnya berubah aja gitu. Oke, jadi moodnya berubah ya. Nah, dari permasalahan Ananda nih, apa perasaan Ananda ketika teman Ananda ini seperti itu kepada Ananda? Yang pastinya sedih dan kecewa ya, ternyata nggak kita nganggap dia itu kayak kita dia udah temenan nih kayak gitu, seharusnya bisa gitu bersikap baik dan saling mengerti, ternyata tuh nggak bisa. Nah, Ananda, dari teman Ananda teman seperti ini, apa harapan Ananda ini kepada teman Ananda ini, dari soal teman Ananda nih, apa harapan Ananda biar teman Ananda tidak seperti itu lagi kepada Ananda nih? Mungkin sih bukan untuk Citra aja ya bu, untuk teman-temannya yang lain juga. Alangkah lebih baiknya dia tuh introspeksi diri juga gitu, dan selalu menghargai orang gitu, karena emang nggak setiap orang itu kan dalam keadaan optimal dan optimis setiap harinya. Jadi menurut Citra tuh dia tuh harus kayak merubah lah ego dia itu diturunin, karena dia mungkin tidak hanya segitu aja sama Citra, mungkin sama yang lain juga kayak gitu. Oh, jadi tidak hanya sama Citra saja, berarti sama orang lain juga. Kelihatannya sih seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Nah, dari permasalahan Citra nih, Ananda nih. Nah, apakah ada Ananda cara Ananda nih biar tidak Ananda sakit hati dari perkataan atau perbuatan teman Ananda itu? Apakah ada cara Ananda bisa bersikap tidak sakit hati? Mungkin sih bu, kayak karena emang udah terbiasa aja kan, udah belajar juga, kayak mungkin dulu pas awal-awal kayak gitu keluar sifatnya mungkin shock kan, tapi kayak udah seiring berjalannya waktu kayak udah biasa aja, dan mungkin lebih menjauhkan diri aja dari dia, nggak usah dekat-dekat, karena emang kayak ya
diceritain kayak ya pertemanan biasa aja lah, nggak usah dibawa-bawa yang terlalu serius gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, ya dari permasalahan Ananda nih, pertemanan Ananda nih. Nah, masalah Anda itu persis seperti yang menemui ibu konseli dulu. Nah, jadi permasalahannya itu sama seperti Ananda soal pertemanan. Nah, dia sedih karena temannya itu hanya baik di depan tuh, buruk di belakang saja. Seperti saat mengerjakan tugas. Nah, dia mengerjakan tugas itu sama-sama. Tapi di belakang itu dia mengerjakannya. Katanya tuh ibu menanyakanlah kepada konseli ibu kemarin tuh. Dan apa yang dilakukan Ananda ketika teman Ananda itu seperti itu. Jadi saya menghindarnya Bu agar tidak sakit. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi persis seperti Ananda nih. Nah, jadi yang Ananda harus lakukan untuk Ananda tidak sakit ini, Anda alangkah baiknya harus harus melakukan hal positif lah. Jika teman Ananda seperti itu, Ananda harus menjauhnya saja. Jangan terlalu dibawa ke hati juga ya, soalnya manusia itu emang seperti itu. Tapi Ananda ini harus bersikap melindungi diri Ananda juga. Dengan cara apa? Caranya ya diam saja. Apa yang kata dia ikuti saja, biar ke kita juga tidak meluapkan emosi juga nanti takut ada permasalahan apa yang kurang mengenakan. Jadi ya udah lebih baik diam. Mungkin diam itu emas kan? Dari penjelasan ibu tadi, apakah Anda sudah paham? Jadi apa ya yang Anda tahu dari penjelasan ibu tadi? Mungkin agar lebih mental juga sehat ya Bu, harus lebih kayak ngejauh dan menjaga jarak dari dia gitu. Dan kita lebih memfokuskan diri melakukan hal-hal positif. Betul sekali. Jadi biar nggak sakit hati ya, biar melakukan hal positif. Apa yang dia bilang ya udahlah, diam sajalah, biar kita lebih aman juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari sesi konseling bersama ibu nih dari tadi awal sampai akhir. Nah, bagaimana perasaan anak Dani saat melaksanakan sesi konseling bersama ibu? Alhamdulillah sih mungkin merasa lebih lega ya Bu, karena emang udah berbagi cerita juga dan ibu udah memberikan pemahaman dari cerita yang nambah wawasan kita juga. Nambah wawasan. Nah, apakah bisa Ananda menerapkan nantinya setelah sesi konseling bersama ibu nanti? Insya Allah. Bisa ya. Nah, oke, baik. Nah, di sini sebelum ibu menutupnya nih dari kita pembahasan tadi. Nah, di sini ibu mengharapkan juga nih kepada Ananda, apakah Ananda nanti bisa melaksanakan sesi konseling bersama ibu kembali terkait permasalahan Ananda nih, perkembangan Ananda nih, apakah sudah jauh mana, apakah sudah mulai aman atau tidak? Nah, apakah bisa Ananda? Bisa. Nah, kapan akan melaksanakan konseling bersama ibu lagi? Mungkin di hari Rabu. Di hari Rabu. Oke, untuk nomor ibu masih yang kemarin ya. Bisa hubungi ibu aja ya. Takutnya ibu berada di luar dinas, takutnya nggak bisa. Jadi konfirmasi dulu kepada ibu ya. Oke, baik. Rasa ibu cukup sampai di sini. Nah, di sini sebelum ditutup, ibu mengharapkan kepada Ananda nanti bisa setelah melaksanakan sesi konseling bersama ibu ini bisa menerapkannya nanti, dan bisa nanti pada saat Ananda sesi konseling ke ibu ini, ibu mengharapkan perkembangannya itu mulai membaik dari soal pertemanan Anda saat ini. Mungkin rasanya saja ada yang ingin banyak kembali? Cukup. Rasanya semacam situ. Apabila ibu ada salah kata, ibu minta maaf ya. Terima kasih Ananda. Sama-sama Bu. Ya, hati-hati di jalan ya Ananda. Iya Bu.